selamat siang pemirsa. Senang sekali tim redaksi dapat berjumpa dengan Anda. Telah kami siapkan informasi teraktual dan terpercaya bersama saya Sri Devi dan rekan saya Ayu Mani. Anda menyaksikan E-News. Berbicara mengenai suatu negara tentunya tidak luput dari suatu perekonomian yang terjadi di negara tersebut. Benar sekali. Salah satu negara yang akan kami bahas mengenai perekonomiannya ialah negara Jepang. Bukan hal baru lagi, seperti yang kami ketahui, Jepang memiliki produk domestik bruto atau PDB terbesar nomor 2 setelah Amerika Serikat dengan PDB nominal sekitar 4,5 triliun US dollar dan masuk dalam urutan 3 besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Nah, tak hanya dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat keempat negara pengekspor terbesar dan peringkat keenam negara pengimpor terbesar. Wow, sangat luar biasa bukan? Nah, di samping itu tentunya sebagai negara maju, penduduk Jepang tentu memiliki standar hidup yang sangat tinggi dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB. Dalam bidang teknologi, Jepang adalah negara maju di bidang teknologi telekomunikasi, permesinan, dan robotika. Di balik kemajuan negara Jepang sendiri, Jepang sempat mengalami kemunduran perekonomian. Kemunduran ekonomi Jepang dimulai sejak awal tahun 1990-an sebagai akibat berantai dari penguatan tajam nilai tukar yen antara tahun 1985 dan 1988. Nah, untuk lebih detailnya, rekan kami Indi Kosala akan menyampaikan informasi mengenai perekonomian di negara Jepang tersebut. Kepada rekan Indi Kosala, silakan disampaikan. Terima kasih kepada rekan saya Devi dan Mani di studio. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang negara Jepang. Siapa sih yang tidak mengenal negara Jepang? Dan siapa yang menyangka bahwa negara Jepang yang memiliki perekonomian yang maju pernah mengalami kemunduran perekonomian. Kemunduran perekonomian Jepang dimulai pada awal tahun 1990-an sebagai akibat berantai dari penguatan tajam nilai tukar yen pada tahun 1985 sampai dengan 1988. Relokasi basis operasi Jepang akibat penurunannya daya saing ekspor dan pecahnya bubble properti serta penurunan investasi. Zakot yang menggunakan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap yen pada tahun 1985 sampai dengan 1987. Di sini yang memicu gelembung harga aset spekulatif dalam skala besar. Gelembung itu membuat bank-bank mengeluarkan pinjaman yang sangat besar secara berlebihan. Untuk mengempiskan spekulasi dan mengendalikan inflasi, Bank of Japan menaikkan suku bunga pinjaman antar bank pada tahun 1989, tapi itu malah menyebabkan pecahnya gelembung dan menyebabkan jatuhnya pasar saham Jepang. Di sini terjadi penurunan aset dan meninggalkan perusahaan-perusahaan dan asuransi Jepang untuk memiliki hutang yang sangat besar. Lembaga keuangan ini ditalangi oleh modal pemerintahan dan diberikan pinjaman oleh bank sentral dengan kredit yang murah. Dan di sini perusahaan-perusahaan ini diberikan kemunduran untuk pengakuan kerugian. Dan di sini menyebabkan terjadinya bank-bank zombie. Bank zombie di sini berarti bank atau perusahaan tersebut memiliki keuntungan kurang dari 0%, artinya sudah merugi. Karena sudah merugi dan terus disuntikkan dana oleh pemerintah, menyebabkan stagnasi panjang berikutnya. Karena bank-bank ini terus menyuntikkan dana untuk perusahaan yang tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Dari perusahaan yang gagal ini tidak berkelanjutan. Akibatnya terjadi gelombang konsolidasi yang menghasilkan 4 bank nasional di Jepang. Pinjaman pada bank Jepang pada tahun 2012 senilai 0,1%. Suku bunga tetap di bawah 1% pada tahun 1994.
Pada dekade 1980, rata-rata pertumbuhan perekonomian sebesar 5% per tahun, dengan rata-rata pertumbuhan perekonomian tertinggi sebesar 7,3% pada tahun 1988 dan terendah pada tahun 1986 sebesar 2,9%. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada 5,6% pada tahun 1990 dan terendah tercatat sebesar minus 2,1% pada tahun 1998. Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah Jepang melakukan stimulus instrumen fiskal. Pada tahun 1993, defisit pada anggaran Jepang sudah terjadi sebesar 2,5%. Ekspansi fiskal Jepang mulai terlihat dari meningkatnya rasio utang Jepang yang terhadap PDB yang semakin meningkat. Sebenarnya dari stimulus ini sudah didapatkan hasil positif dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jepang. Tapi peningkatan ini terganggu oleh krisis Asia pada tahun 1998. Setelah itu, perekonomian Jepang mulai mengalami kontraksi. Pada tahun 1998, perekonomian Jepang tumbuh negatif sebesar 2,1%, dan pada saat itu juga Jepang terjerat oleh deflasi. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya, Depi dan Mani di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Indi. Berbicara mengenai kemunduran perekonomian negara Jepang, tentu tidak luput dari yang namanya dampak yang terjadi pada negara tersebut. Betul sekali. Tentu dampak tersebut akan sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian di negara tersebut. Nah, apa saja yang menjadi dampak dari kemunduran perekonomian di negara Jepang? Rekan kami Dava akan memaparkan mengenai dampak akibat likuiditas dan penguatan tajam nilai tukar yen. Kepada saudara Dava, kami persilakan. Terima kasih kepada Depi dan Mani di studio. Selamat siang pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Pemirsa, mengenai dampak akibat likuiditas dan penguatan tajam nilai tukar yen tentu memiliki dampak yang sangat besar bagi negara tersebut. Dampak dari penggabungan ini, meskipun pemulihan ekonomi ringan pada tahun 2000-an, konsumsi yang mencolok pada tahun 1980-an belum kembali ke tingkat sebelum kecelakaan yang sama. Masa-masa sulit di tahun 1990-an membuat orang-orang berekrut pada tampilan kekayaan yang mencolok. Sementara, perusahaan Jepang seperti Toyota, Sony, Panasonic, dan Toshiba yang telah mendominasi industri masing-masing pada tahun 1960-an sampai dengan 1990-an harus menangkis dengan kuat persaingan dari perusahaan pesaing yang berbasis di negara-negara Asia Timur lainnya, khususnya Korea Selatan. Pada awal tahun dan pertengahan 2000-an, banyak perusahaan Jepang mengganti sebagian besar tenaga kerja mereka dengan pekerja sementara yang memiliki sedikit keamanan kerja dan lebih sedikit tunjangan. Pada 2009, karyawan yang tradisional ini terdiri lebih dari sepertiga dari angkatan kerja. Untuk tenaga kerja Jepang yang lebih luas, upah mengalami stagnasi sejak puncaknya pada tahun 1997. Upah real telah turun sekitar 13%, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara negara-negara maju. Terima kasih dari saya, kembali lagi kepada Debbie dan Mani di studio. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program E-News siang hari ini. Saya Ali Manik dan rekan saya Devi Ernawati mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam E-News.